Kita mulai yang pertama ya. Peta kasih itu apa? Ketika dia sudah mulai, kita semuanya sudah melewati masa yang panjang, apakah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya, tentu ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang berbeda yang ada pada diri kita maupun pasangan kita. Karena kuncinya ini, keluarga adalah organisme hidup. Semua dari kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Semua dari kita tidak ada yang tetap, semua berubah. Dari waktu ke waktu, saya berubah, istri saya berubah, bapak-bapak ini berubah, istri ibu-ibu ini juga berubah. Saya dan istri saya menempuh waktu perjalanan menikah selama 26 tahun. Apa yang berubah, Bapak Ibu sekalian? Kalau orang sudah melewati masa 26 tahun itu, yang berubah apanya? Hah? Fisiknya ya. Rambutnya sudah mulai putih-putih gitu, kemudian kulitnya sudah mulai mengeriput, kemudian kalau sudah 26 tahun itu berat badan juga beda ya. Rata-rata orang setelah menikah itu bertambah berat badannya. Kemudian ternyata bukan hanya soal fisik. Yang berubah dari kita dan pasangan kita, keinginannya bisa berubah, seleranya bisa berubah, semua bisa berubah karena melewati masa yang panjang. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah kita masih mengenali pasangan kita pada kondisinya yang sekarang itu? Ini yang akan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mengenali pasangan, karena babnya adalah tidak ada yang tiba-tiba sebetulnya dalam kehidupan kita, itu mesti ada prosesnya. Seringkali kalau kita lihat mengapa muncul gejala tiba-tiba, ada orang mengatakan tiba-tiba suami saya begini, tiba-tiba istri saya begini. Sebetulnya bukan tiba-tiba, tapi kamu sudah kehilangan peta kasih. Apa itu peta kasih? Peta kasih adalah peta itu ya peta ya. Apa gunanya peta? Ada film Dora nggak di sini, Ustaz? Ada, Dora the Explorer itu, ada ya? Aku peta, kata Dora. Peta itu, kalau ini Bapak Ibu ada yang pernah ke Jogja 20 tahun yang lalu, mencari rumah temannya 20 tahun yang lalu ke Jogja. Setelah 20 tahun tidak ke Jogja, sekarang Anda ke Jogja. Supaya tidak tersesat, yang diperlukan adalah bukan hanya peta, tetapi peta terbaru. Kalau Anda ke sana membawa peta Jogja 20 tahun yang lalu, masih bisa tersesat. Jadi, yang diperlukan oleh kita dengan pasangan kita adalah pengenalan terbaru atas kondisi yang ada pada pasangan kita. Semua dari kita berubah. Apakah kita mengenali perubahannya? Itulah yang disebut dengan peta kasih. Jadi kalau kita misalnya peta itu ya, akan menuju ke satu tempat gitu. Kalau kita cuma mengenal satu tempat, satu jalan saja, mau menuju ke gedung ini, gedung Kaifa ini, dan ternyata hanya tahu satu jalan, begitu jalan utama itu ditutup, pasti bingung mau kemana, karena tahunya cuma satu jalan. Semakin detail kita mengetahui peta, maka kemudian kalau jalan ini ditutup, kita tahu ada jalan lainnya. Kalau jalan samping itu pun ditutup, kita tahu ada jalan tikusnya. Sampai kemudian intinya bisa sampai ke sini. Jadi kalau suami dan istri, kadang-kadang kita menemukan situasi seperti ini. Istri mau ngomong sama suami nggak bisa. Kenapa? Karena hanya tahu satu jalan menuju kepada suaminya itu. Suami mau ngomongin istri nggak bisa. Kenapa? Karena hanya punya satu cara, satu jalan untuk bicara dengan istrinya. Begitu kemudian dia tidak tahu bagaimana cara bicara yang lainnya, cara komunikasi yang lainnya, tidak mengetahui bagaimana jalan sampai dengan yang detail-detailnya untuk menuju hati dan perasaan pasangan kita. Di titik itu suami dan istri merasa tidak bisa lagi untuk berkomunikasi, buntu. Kalau istri biasanya di titik itu dia nangis, kemudian datang ke ruang konseling dan dia mengatakan, aku nggak tahu lagi bagaimana harus ngomong dengan suamiku gitu. Tolong Pak Zah beritahu aku bagaimana ngomong dengan suamiku. Lah bagaimana aku tahu suami kamu aja aku nggak kenal. Lah yang kenal kan kamu, harusnya kamu yang lebih mengetahui tentang dia. Jadi kalau kemudian kita melihat bahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang itu seringkali nggak dipahami oleh pasangannya. Saya punya teman nulis di status Facebook, jadi saya tuh sensitif banget dengan kata-kata ya, apalagi teman-teman yang saya tahu dia gitu, makanya jangan dekat-dekat dengan saya. Kalau terlalu dekat dengan saya nanti saya jadi ngerti gitu ya, jadi nggak usah dekat-dekat dengan saya. Jadi teman ini sangat dekat dengan saya, dia nulis di status Facebooknya, kalimatnya tuh saya heran banget loh, kok puitis banget tuh, indah banget kalimatnya itu.
Saya tahu dia orang yang tidak bisa buat puisi. Saya ngerti dia bukan penikmat puisi. Kalimatnya kok puitis banget. Akhirnya saya masuk ke wall dinding Facebooknya itu, saya lihat postingan-postingannya, Masya Allah, selama berbulan-bulan itu isinya itu puitis semuanya, kalimatnya indah semuanya. Saya terheran-heran, ada apa orang ini gitu ya. Umurnya sudah seumur saya gitu. Kemudian saya kontak sama dia, saya japri dia, saya bilang begini, apa kabar? Kamu lagi jatuh cinta ya? Saya langsung to the point begitu. Dia kaget banget dan dia bilang, dia telepon saya, Pak Sa kok ngomong kayak begitu ada-ada aja. Enggak, aku kan cuma nanya. Ya enggak lah, kata dia gitu. Tapi seminggu kemudian dia kontak saya, Pak Sa bisa ketemu, minta waktu ketemu. Oke, akhirnya ketemu. Pertanyaan pertama kepada saya ketika ketemu adalah, Pak Sa, nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa Pak Sa nanya tentang jatuh cinta? Saya bilang, siapa bilang nggak ada angin, nggak ada hujan? Buka Facebook kamu, saya bilang gitu. Dibuka Facebooknya, baca, saya bilang gitu, dibaca. Saya tahu kamu orang tidak ngerti puisi, saya tahu kamu orang tidak tahu sastra. Bagaimana kalimatnya bisa indah seperti itu? Hanya orang jatuh cinta yang kalimatnya tiba-tiba indah semuanya. Orang jatuh cinta itu tiba-tiba menjadi pujangga semuanya. Jadi kalau pengen kalimat indah, tulis pada saat jatuh cinta, indah semuanya. Jadi ketika dia jatuh cinta nggak nyadar, tulisannya itu indah-indah semuanya gitu. Jadi saya bilang, kalimat seperti ini itu hanya mungkin muncul dari dua orang. Orang pertama adalah orang yang memang ngerti sastra, kalimatnya indah semuanya. Kemungkinan kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga, mempengaruhi pilihan diksinya, kalimatnya menjadi indah semuanya, padahal dia nggak pernah belajar tentang itu. Setelah saya ngomongin begitu, akhirnya dia ngaku, iya betul Pak Sarah, mulai ngobrol lah tentang jatuh cintanya dengan seorang perempuan. Dan saya tanya sampai ke level apa, ya sudah jalan berdua, sudah ke rumahnya, sudah ngomong ke orang tuanya, segala macam gitu. Terus orang tuanya membolehkan, dia juga mau nikah dengan saya gitu ya, agar bisa menjadi istri keduanya, sudah dibolehkan. Terus saya bilang, terus problemnya sekarang apa? Ya problemnya adalah yang paling berat itu karena istri pertamaku tidak membolehkan. Nah saya bilang, itulah persoalan yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Saya bilang, sekarang kamu pengennya apa? Mau meneruskan dengan perempuan itu untuk menikah atau bagaimana? Kata dia, kayaknya nggak mungkin meneruskan Pak Cah, karena kuat banget penolakan istri saya dan aku nggak mau berpisah dengan istri saya. Jadi akhirnya dia memilih realistis, nggak jadi nikah dengan itu. Terus saya tanya begini, sekarang pilihan kamu apa? Kalau nggak jadi dengan dia, ya kalau nggak jadi dengan dia berarti harus memutuskan hubungan dengan dia Pak Cah. Masalahnya adalah bagaimana cara memutuskan. Mendampingi seseorang yang sedang jatuh cinta, bapak-bapak yang sedang jatuh cinta, bukan anak muda. Saya bagaimana mengalihkan perhatiannya untuk menghilangkan perasaan tergila-gilanya itu kadang-kadang butuh waktu yang lama. Untuk contoh kalian yang ini, itu saya butuh waktu 6 bulan untuk memastikan bahwa dirinya sudah bisa lepas sama sekali dari perasaan jatuh cinta itu kepada si perempuan itu. Singkat cerita selesai, 6 bulan, selesai ya saya bilang. Sudah nggak ada hubungan lagi, sudah semuanya clear, oke. Walaupun kalau yang namanya perasaan itu tentu nggak sepenuhnya hilang, tapi paling tidak dia sudah secara sangat sadar menghindari itu semuanya dan tidak lagi, cirinya sederhana, tidak ada lagi interaksi dan komunikasi. Sudah sepanjang tidak ada lagi itu, sudah itu dia sudah akan hilang. Saya merasa sudah selesai, tapi kurang lebih sebulan setelah itu, malam-malam saya ditelepon sama seorang ibu dan saya ngerti ini istrinya si suami tadi itu ya. Malam-malam jam 12 malam, saya baru selesai kegiatan jam 12 malam, saya tahu nomornya, ini istrinya si bapak itu. Tidak saya terima karena ibu-ibu nelpon saya jam 12 malam, saya tolak. Telepon lagi, saya tolak lagi, sampai 3 kali. Waduh kayaknya penting banget deh. Begitu saya angkat, dia langsung nangis sesenggukan di telepon dan dia bilang gini, Pak Cah, suami saya selingkuh, kata dia. Kalimat pertama, Pak Cah, suami saya selingkuh. Ibu tahu dari mana? Tahu dari buku catatan hariannya Pak Cah. Kapan ibu mendapatkannya? Sekarang malam ini. Jadi karena suaminya lagi bepergian keluar kota, tugas dinas 7 hari, dan besoknya mau pulang, malam ini dia bersih-bersih kamar. Maksudnya menyiapkan kedatangan suaminya besok biar kamarnya bersih. Di antara bersih-bersih kamar ketemu buku catatan harian, ditulis semua oleh suaminya itu. Lah kok bodoh banget ya? Kenapa kok ditulis-tulis gitu loh kayak begitu tuh? Lah itu kan membuka rahasia, ya. Jadi hikmahnya itu jangan ditulis. Oh bukan itu hikmahnya. Hikmahnya jangan melakukan kayak begitu itu hikmahnya ya. Jadi begitu kemudian saya tanya, Bu, ini sudah malam, besok aja habis subuh silakan ditelepon lagi.
Matikan. Betul, besok pagi-pagi habis subuh dia sudah telepon saya. Pak Ca, suami saya selingkuh, sekarang ini dia datang, nanti sebentar lagi saya menjemput ke bandara. Apa yang harus saya lakukan, kata dia. Saya tanya, Bu, Ibu ngerti nggak nama selingkuhannya yang ditulis di situ? Tahu Pak Ca, namanya disebut namanya. Lah itu yang sudah saya selesaikan selama 6 bulan itu. Saya tanya, Ibu ngertinya kapan? Tadi malam itu Pak Ca. Saya bilang gini, Ibu kenal saya kan? Iya kenal. Ibu percaya saya? Percaya. Kalau saya omongi, nurut nggak? Nurut, kata dia gitu kan. Saya omongi gini, Bu, saya ngerti masalah itu, dan itu sudah saya selesaikan sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, masalah ini sudah close dan sudah selesai. Jadi Pak Ca sudah tahu kalau suami saya selingkuh? Tahu. Kenapa Pak Ca nggak cerita sama saya? Loh, yang serumah sama dia itu siapa gitu loh? Kamu serumah sama dia, kamu nggak ngerti apa-apa. Lah aku nggak serumah aja, jarang ketemu aja, aku ngerti kok. Ada sesuatu pada dirinya itu. Loh, jangan bilang kenal suami, jangan bilang kenal istri. Ibu-ibu kenal suami? Kenal Ustaz, luar dalam kenal semuanya. Yang bener. Bapak-bapak kenal istri? Kenal Ustaz, luar dalam kenal semuanya. Ah, yang bener. Kapan kamu kenal istri kamu itu? Jadi, kalau kita lihat kemudian, dia masa sepanjang waktu itu nggak ngerti sama sekali gitu ya. Nah, terus kamu itu ngapain gitu loh di situ itu. Jadi dia bilang begini, jadi Pak Ca sudah tahu, sudah, tapi sudah selesai gitu. Tapi dia bilang gini, walaupun Pak Ca sudah bilang selesai, tapi saya belum selesai Pak Ca. Saya akan bawa celurit katanya, jemput suami saya bawa celurit gitu. Jadi emosi banget gitu ya. Jadi turun pesawat itu suaminya saya kontak dulu, kamu sudah turun? Iya Pak Ca. Istri kamu ternyata ngerti, jadi kamu siap-siap kalau nanti istri kamu marah gitu. Tapi tenang aja, saya bilang gitu ya, toh semuanya sudah selesai. Jadi kalau kita lihat, ini contoh pentingnya kita melengkapi peta kasih. Hilang peta kasihnya, 6 bulan sudah saya selesaikan, plus 1 bulan, berarti 7 bulan. Berarti peristiwanya lebih dari 7 bulan, dan tidak tahu apa-apa gitu. 6 bulan itu dia tidak tahu menahu apapun tentang suaminya. Itu yang namanya kehilangan peta kasih. Ngerti ya? Enggak, ya udah. Peta kasih adalah upaya memahami pasangan kita, membuat kita mengerti berbagai jalan menuju hati dan perasaannya. Jadi peta kasih yang terperinci, makin kita ngerti dia, bisa merawat dan menyuburkan cinta bersama pasangan, bisa membangun sinergi dengan pasangan untuk berkembang dalam kebaikan bersama-sama. Setiap konflik bisa kita hadapi dengan bersama-sama.